Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitus. Semoga dalam keadaan sehat dan kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Marzuki Mustahmar saat haul Romo Kiai Ahmad Ciamis Jawa Barat. Beliau adalah leluhur dari Kiai Sarif Rahmat. Gamblang menyampaikan terkait dengan Indonesia, mencintai Kiai Nusantara, menghargai jasa para leluhur, para kiai-kiai, makanya ada haul. Sebagai orang Nusantara tentunya tidak lantas harus gumunan melihat orang mancung lantas dinisbatkan sebagai cucu Rasulullah SAW. Kita bangsa Indonesia yang kelihatan pesek-pesek tentunya tidak harus serta-merta minder, dan bahkan di bumi Nusantara ini banyak sekali keturunan-keturunan Rasulullah SAW dari jalur Wali Songo. Maka dengan tegas dan gamblang Kiai Marzuki menginginkan masyarakat untuk kembali nderek kiai sampai mati, dan dengan tekad yang bulat harus mengembalikan marwah ajaran Wali Songo, cinta Nusantara, cinta Kiai Kampung, cinta Kiai Nusantara, NKRI harga mati. Dan semuanya harus diwujudkan dengan tekad bulat untuk bagaimana kita semua menjadi kebanggaan bangsa demi anak cucu kita. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar Masjid Kuba rata-rata Muslim, yes, tapi ada Yahudi 1-2. Khaybar yang banyak Yahudi and Kristen. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Daumatil Jandal, rata-rata Yahudi. Negeri Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW, Nabi tetap berkomitmen mengamankan semua wilayah. Nggak peduli wilayah mayoritas Muslim, Nabi menjaganya. Wilayah yang kebetulan mayoritas Yahudi, Nabi tetap menjaganya. Halo. Wilayah mayoritas Kristen, Nabi tetap menjaganya. Pasukan kafir Quraisy nyerang Madinah, mau masuk wilayah yang mayoritas Muslim, pukul. Mau masuk wilayah Khaybar, mayoritas Yahudi Kristen, tetap dipukul. Masuk wilayah Quraidah yang rata-rata Yahudi, namanya musuh, tetap musuh, ya tetap dipukul. Nggak ada contoh tuntunan dan ajaran dari Nabi. Biarin wilayah Bali hilang, wong mayoritas Hindu, nggak ada begitu. Biarin Papua hilang, mayoritas Kristen, nggak ada itu. Biarin NTT hilang, mayoritas Katolik, nggak ada ajaran Nabi begitu. Pokok wilayah negaranya Nabi, mau wilayah Muslim, mau wilayah mayoritas non Muslim, wajib dijaga, wajib diamankan. Poin pertama, wajib menjaga NKRI harga mati berdasar dalil dan berdasar sejarah, halo, dan berdasar realitas. Realitasnya apa? Hari-hari kita sholat ibadah tahajud, Jumatan jamaah, manakipan, yasinan di bumi pertiwi Indonesia. Indonesia sajadah kita, Indonesia masjid kita, Indonesia tempat ibadah kita. Kita kecil, anak cucu kita ngaji Quran di Indonesia, ngaji TPQ di Indonesia, ngaji madrasah diniyah di Indonesia. Halo, ngerti nahwu sorok juga dari Indonesia, ya bangga. Mondok sampai Alfiah sampai Mu'in Wahab di pelosok Lirboyo Sarang juga di Indonesia. Tamat mondok boyong, berjuang ngajar, ngurusi NU, dirikan pondok juga di Indonesia. Sungguh Indonesia madrasah kita, sungguh Indonesia pesantren kita.
Sungguh Indonesia medan dakwah dan medan jihad kita. Ngesruh Indonesia, ngesruh sajadah kita, kampleng. Paham apa enggak? Ngaco Indonesia, ngaco tempat TPQ, madrasah pesantren kita, kampleng. Dan yang lebih istimewa di Indonesia, Mekah sebetulnya lebih hebat dari Indonesia. Madinah lebih hebat dari Indonesia. Toh banyak di antara kita milih mati dikuburkan di Indonesia. Kenapa? Mati di Mekah hebat, mati di Madinah hebat, tapi enggak diziarahi. Mati di Ciamis ziarahi. Di Mekah enggak ada tahlilan, enggak ada 7 hari. Mati di sini diselamati. Ada tahlilan, ada yasinan. Halo. Di sana enggak ada haul. Mati di sini dihauli. Kalaupun gara-gara mati status Mekah dapat fadilah sekian, berlangsung waktu sampai kiamat, di sana enggak ditambahi tahlil, di sini ditambahi tahlil, saya yakin nanti finish pahalanya lebih banyak mayit yang dikubur di Indonesia. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini jangan diserahkan orang lain. Jangan sampai diambil orang lain. Karena kita nanti akan dikubur di sini. Kalau sampai dikuasai orang lain, yang entah kita nggak tahu, orang lain itu Islamkah atau Yahudikah, saya nggak tahu. Yang tahu Gus Fuad. Kalau sampai dikuasai bangsa lain, meskipun Muslim, kami nggak tahu mereka itu Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena katanya kakek mereka ilmunya melebihi Imam Syafi'i. Katanya. Berarti mereka bukan madhab. Bukan madhab Syafi'i. Bahkan katanya Kanjeng Nabi Muhammad pun belajar nahwu sorob kepada kakek mereka. Saya sebagai Muslim, wallahi demi Allah nggak terima kalau sampai ada yang nganggap ada orang lain lebih pintar nahwu sorob daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan katanya 25 Rasul talabu, cari ilmu, dapat ilmu dari kakek mereka. Di Malang ada yang ceramah, katanya justru yang pantas belajar pada kami Imam Syafi'i, bukan kami yang harus ambil ilmu dari Imam Syafi'i. Madhab 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu yang lebih pantas ngaji kepada kami. Bangsa itukah yang akan kau serai, kau amanati, jaga mengelola Nusantara? Enggak kan? Mending wilayah ini kita jaga sendiri. Kalau kita yang jaga bersama masyayikh kita, jamin Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita, kakek nenek moyang kita, anak cucu kita, pokok negeri ini tetap kita sendiri yang menjaga bersama ulama yang sanad dan nasabnya berasal bersambung dari wali songo. Asal tetap kita yang jaga negeri ini. Siapapun yang mati di sini ditahlili, diziarahi,
dihauli ya bangga, diselamati. Sekali lagi, jangan serahkan wilayah ini Nusantara kepada bangsa lain yang kita nggak tahu agama mereka apa, yang kita nggak tahu karakter mereka apa, dan andai mereka Muslim, kita nggak tahu secara pasti apa mereka madhab Syafi'i, kita nggak tahu. Apa mereka Asy'ariyah Maturidiyah, kita juga nggak tahu. Halo? Apa mereka Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, kita nggak tahu. Apa mereka ngaji kitab Ihya, kita juga nggak tahu. Mending ikut kiai lebih jelas. Asli madhab Syafi'i, asli Asy'ariyah Maturidiyah, asli Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Al-Imam Al-Ghazali. Derek kiai sebangsa dengan kita, podo pesek yu, podo pesek mas, nggak apa-apa pesek, tapi agamanya jelas, akidahnya jelas, fikihnya jelas, komitmen kepada bangsanya juga jelas, nasionalismenya jelas. Halo, kecintaannya pada Indonesia juga jelas. NKRI harga mati. Paham ya? Apa ini? Wilayah ini berdasar dalil wajib dijaga. Halo? Wilayah ini berdasar kesejarahan milik kita, warisan dari nenek moyang, wajib dijaga. Wilayah ini karena tempatnya ahlu sunnah, tempat kita ngaji, tempat kita ibadah, tempat kita dikebumikan, dan ahlu sunnah wal jamaah. Wilayah ini wajib dijaga, jangan sampai dikuasai bangsa lain. Tapi bangsa lain nunut boleh, bangsa lain berteduh boleh, bangsa lain bertamu boleh, bangsa lain nyuri kampleng. Paham ya? Paham ya? Jangan di framing ini membuat perpecahan, jangan di framing ini provokasi. Sungguh hubbul watan minal iman, itu ajaran kita. Halo? Halo? Waspada kepada siapapun yang mengancam NKRI, waspada kepada siapapun, bangsa apapun yang mengancam kedaulatan negara. Itu bukan provokasi, itu kewaspadaan halo, kewaspadaan dini, hati. Paham ya? Yang aneh, kita nggak pernah ngajak asah golok, nggak pernah gitu. Kita nggak pernah bilang istana iblis, nggak pernah. Kita nggak pernah bilang korinya dajjal, nggak pernah. Loh, iya nggak pernah. Kita nggak pernah mentiri agama goblok, nggak pernah. Kita nggak pernah ngajak umat, ayo asah golok, bawa badik, nggak pernah. Tapi kenapa kadang ada yang menframing kayak kita yang ngajak perang, kayak kita yang ngajak berpecah belah. Mbok mikirlah, kita itu ngajak ayo bersatu jaga NKRI dari semua potensi yang bisa mengancam kedaulatan negara. Bapak Ibu rahimakumullah, realitas berikutnya nyun sewu, bangsa manakah yang muslimnya paling banyak? Indonesia. Saudi hanya sekitar 29 juta. Indonesia alhamdulillah 241 juta. Lebih banyak mana?
Indonesia 241 juta atau Saudi 90 juta? Lebih banyak Indonesia apa lebih sedikit Saudi? Jumlah muslimnya itu loh. Lebih banyak Indonesia apa Saudi lebih sedikit? Indonesia tercatat punya masjid sekitar 1 juta masjid. Saudi saya melihat Wikipedia, Google, punya masjid 29.000. Lebih banyak mana? Indonesia lah. Indonesia punya hafid Quran 100.000 lebih dengan kualitas unggul. Saudi, Afghanistan, Yaman nggak pernah sekalipun menang MTQ internasional. Saya ngomong apa namanya aja nesu. Ngerti yo, ini anugerah Allah, wajib dijaga, wajib disyukuri, jangan dibiarkan diambil orang. Paham? Jamaah haji paling banyak mana? Indonesia 241.000, meskipun agak ruwet sedikit. Ya, dikit lah, dikit. Nggih. Nanti kalau Kiai Sarif minimal sudah jadi wakil Rais Am, aman. Hadirin rahmatullah, nyun sewu, di mana ada bangsa punya santri yang apal alfiyah puluhan ribu. Jawa Timur dok, pas saya masih menjadi ketua PW, kalau hari santri HSN, kita kumpulin anak-anak yang apal alfiyah, parade apalan alfiyah di Jatim Expo. Itu puluhan ribu apal alfiyah semua. Belum maknun, belum cuman cari negara Mesir, nggak ketemu puluhan ribu apal alfiyah. Hah? Kalau apal ya khair ya khair ya. Hafid kita lebih banyak, kualitas qori kita lebih hebat, jumlah pesantren kita 30.000 lebih, dengan tetap menjaga kualitas. Rata-rata tamat pesantren bisa baca kitab kuning. Dan kita ini aneh, hari-hari berbahasa Jawa, Sunda, ngapak, tapi yang dibaca kita berbahasa Arab, aneh. Hari-hari ngomong Jawa, terangkan pakai Jawa, tapi ngarang kitabnya, ngarang kitab Arab. Hebat loh. Belum ada ulama Arab ngarang kitab Sunda. Iya dah. Apalagi ngarang kitab ngapak. Belum ada. Aja kelalen, aja kayak anak. Iya. Nyong wis kencot iki. Ayo Mas Diang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ulama kita hari-hari pakai bahasa daerah, tapi bisa ngarang kitab berbahasa Arab. Hebat sini. Gitu loh. Kalau mereka minta saling ukhuwah, yes. Kalau mereka minta saling menghormati, yes. Minta kerjasama, berbagi ilmu, yes. Tapi kalau akan ambil wilayah, ya kamplengi. Paham ya?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini wajib dijaga karena melindungi 240 juta muslim lebih. Negeri ini wajib dijaga karena di dalamnya ada 30.000 pesantren lebih. Wajib dijaga karena di dalamnya ada ratusan hafid Quran lebih. Ada ribuan santri, ada ratusan ribuan kiai, dan ada ratusan makam wali yang masih terjaga dengan aman dan utuh. Saudi makam ulama, makam wali hilang. Cari makamnya Imam Hambali sulit. Halo. Cari makamnya Siri As-Sakoti sulit. Cari makamnya Imam Maliki sulit. Di sini nyari makam ulama di mana-mana ada. Pangandaran juga ada. Makam wali utuh itu di Nusantara NKRI harga mati. Sungguh wajib menjaga wilayah NKRI karena di sana Allah mengamanatkan kepada kita makam para ulama, makam para wali. Clear. Dah selesai. Yang pertama, hubbul watan minal iman. Komitmen, kesetiaan, mencintai, membela, menjaga NKRI itu bagian dari iman. Kenapa bagian dari iman? Satu, karena memang sabda Rasulullah, mati jaga wilayah, matinya mati syahid. Amanat Rasul, ini tanah milik nenek moyangmu, sekarang diwariskan padamu, jaga, jangan sampai diambil orang lain. Dan nyata ratusan ribu masjid ada di sini, ratusan ulama di sini, ribuan hafid di sini, ribuan jamaah haji dari sini. Halo, jutaan muslim ada di sini. Menjaga Indonesia sejatinya menjaga aset Islam. Itulah makna hubbul watan minal iman. Setia, cinta, komitmen pada NKRI sejatinya bagian dari kecintaan kepada Islam. Paham? Paham sepenuhnya? Paham ya? Dah, kita lanjut. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, nikmat diniyah. Negara jauh, jaraknya 8.000 kilo lebih ke Jeddah. Nggak percaya silahkan naik haji. Terus baca kilometer di pesawat itu. Jauh banget, 8.000 kilo dari Saudi. Tapi aneh luar biasa, wilayah sejauh ini dipilih Allah, muslimnya terbanyak. Israel dari Saudi paling terbang hanya sekitar 2 jam atau enggak ada. 1 jam paling. Itu loh wilayah Israel mayoritas non muslim. Libanon enggak jauh dari Saudi, Kristennya separuh. Halo. Yaman nggak jauh dari Saudi, mayoritas partainya komunis. Loh iya lah, tenan loh. Wilayah jauh ribuan kilo dan mayoritas Islam, Ahlussunnah wal Jamaah itu Indonesia. Kayak begini nikmat Allah. Yang lain diberi nikmat, tapi nikmat dohir, nikmat agamanya enggak. Atau nikmat agama sama-sama Islam, tapi Islam Syiah, Iran. Islam Wahabi, Saudi. Islam Ikhwanul, Mesir. Halo. Islam radikal, Al-Qaeda, Afghanistan. Islam Syiah, Zaidiyah, dengan partai komunis, Yaman. Indonesia jauh, Islamnya paling banyak,
dan hampir semua Asy'ariyah, Syafi'iyah, Maturidiyah. Harus dijaga Bororawu. Paham apa enggak? Paham ya? Enggak main-main. Jadi kalau NU Mbah Hasyim Asy'ari hubbul watan minal, itu karena realitas seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan nyuwun sewu melaksanakan ibadah paling mudah itu di Indonesia. Enggak percaya silahkan naik mobil lewat Indonesia, lewat Afghanistan, lewat Saudi. Kita berkendara di Saudi, kadang setengah jam belum nemu masjid. Kita tadi jalan dari hotel ke sini, hanya berapa kilo, bentar-bentar nemu masjid atau musala. Orang musafir paling aman, paling enak sholat sak wayah-wayah iso. Apa itu maknanya? Sholat sak gen-gen yo iso. Itu di Indo dan nggak hanya di Jawa, di Sunda, mau di Lampung bentar-bentar ya nemu masjid. Ya Pak enggak? Harus kita syukur. Di Malaysia mendirikan TPQ sulit, harus izin kerajaan. Sehingga sana punya anak, kepingin anaknya bisa Quran jauh, TPQ jarang-jarang. Di sini kadang 1 RW 2 TPQ, Bu. Ya Pak enggak? Udah berislam paling dos itu di Indonesia. Di sini kiai menyediakan waktu, monggo. Mau ngaji rutinan, yes. Sorokan Quran, yes. Diladeni semua. Kalau zaman haji atau umroh, sama-sama umat ini awam. Jamaah haji dari India, jamaah haji dari Pakistan, jamaah haji dari Bangladesh, jamaah haji dari Afrika, banyak yang nggak memenuhi syarat fikih. Nutup auratnya, telinga terbuka biar giwangnya ini kelihatan. Iya, perempuan. Ininya sampai segini tok sholat, ini kelihatan. Lengan ininya gini tok biar emasnya kelihatan. Mereka begitu. Bandingkan dengan jamaah haji Indonesia. Seawam-awam jamaah haji, tawafnya bener, itu loh jamaah Indonesia. Seawam-awam jamaah haji Indonesia, nutup auratnya bener, itu artinya ulama Indonesia begitu perhatian bagaimana membina, membimbing umat. Islam paling beruntung, Islam yang ada di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karakternya jembar dodone, Hanifah muslimah, wawasan luas, gak ngamuan. Iya. Meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar, jembar dada, gak ngamuan. Ke Taif dilempari batu, gak marah. Semoga Allah ampuni mereka, mereka gak tahu.